Oke, selanjutnya yang termasuk kategori bangunan, selain bangunan utama, itu ada kilang atau pipa. Ini bagi perusahaan pertambangan, di mana kilang itu untuk menyimpan hasil produksi dari tambang, kemudian pipa untuk menyalurkan hasil produksi ke kilang. Ini juga termasuk kategori bangunan. Kemudian galangan kapal atau dermaga, ini juga bangunan yang termasuk kategori dermaga untuk pengangkutan dari hasil tambang, baik tambang minyak, batu bara maupun yang lain. Kemudian ada tempat olahraga, kemudian taman mewah, pagar mewah, kolam renang, jalan tol, juga termasuk jalan lingkar. Ini termasuk kategori bangunan. Misalnya sebuah rumah yang mewah, itu tentu terdiri dari bangunan utama, kemudian juga punya taman, kemudian ada pagar mewah, lalu ada kolam renangnya, gitu kan. Kalau dia juga punya tempat olahraga untuk pribadi dan seterusnya, nah itu termasuk kategori objek pajak PBB. Nah kemudian yang tidak termasuk objek pajak PBB atau objek yang tidak dikenakan PBB adalah objek pajak yang digunakan untuk kepentingan umum di bidang ibadah, kemudian sosial, kesehatan, dan Dikbudnas. Tentunya kalau ke sekolah-sekolah gitu ya di bawah Dikbud, ini mestinya tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan, karena termasuk yang tidak dikenakan PBB. Kemudian yang kedua adalah kuburan peninggalan purbakala, lalu termasuk juga hutan lindung, suaka alam, wisata, taman nasional, tanah pengembalaan desa, di tanah yang milik desa yang dipakai untuk pengembalaan dari ternak milik warga masyarakat, ya. Kemudian perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan asas timbal balik. Artinya kalau di negara partner kita itu juga melakukan hal yang sama, maka di negara kita juga tidak akan mengenakan PBB. Kemudian yang lain, tanah atau bangunan atau objek pajak yang digunakan oleh badan atau organisasi internasional yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Nah, beberapa hal ini menurut pasal 77 ayat 3 adalah objek pajak yang tidak dikenakan PBB. Kemudian penentuan subjek pajak. Siapa yang akan dikenakan pajak itu? Oke. Nah, pertama adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Jadi, siapa yang dikenakan pajak itu bisa jadi yang orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki hak tertulis dalam hak, misalnya tanah hak milik, ya, bumi hak milik, gitu ya, atau yang hanya memperoleh manfaat saja, gitu. Dan artinya bisa memiliki sekaligus memperoleh manfaat atau hanya memperoleh manfaat saja atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Ya, jadi bisa jadi nanti dikenakan pada si penyewa, ya. Kalau sawah ada penggarap sawah, gitu ya. Jadi tidak harus yang memiliki secara hak atas bumi dan bangunan, tapi bisa jadi hanya memanfaatkan atau memperoleh atas objek pajak ini. Oke, kemudian subjek pajak yang dikenakan kewajiban bayar pajak menjadi wajib pajak sesuai pasal 4 A huruf 2 ini ya.
siapa yang dikenakan di sini? Orang pribadi, misalnya ini ada subjek pajak A atau subjek pajak B. Mana yang dikenakan ini? Oke. Maka wajib pajak apabila wajib pajak tidak diketahui secara jelas, maka Ditjen Pajak dapat menetapkan siapa yang termasuk subjek pajak. Artinya antara A dan B atau dua pihak itu bisa ditetapkan. Kalau tidak jelas siapa yang harus membayar pajak, Ditjen Pajak dapat menetapkan siapa yang harus membayar kewajiban pajak. Kemudian, subjek pajak yang ditetapkan dapat memberikan keterangan tertulis bahwa ia bukan wajib pajak yang dimaksud. Artinya, ketika sudah ditetapkan oleh Ditjen Pajak bahwa subjek pajak A ini merupakan subjek yang dikenakan pajak, tetapi dia merasa tidak mempunyai hak untuk membayar pajak atau kewajiban membayar pajak, maka dalam waktu 1 bulan sejak diterimanya keterangan tersebut, Ditjen Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan dianggap disetujui. Ya, artinya wajib pajak yang telah ditunjuk tadi dia memberikan keterangan tertulis bahwa ia bukan wajib pajak, maka dalam waktu 1 bulan KPP atau Ditjen Pajak akan menetapkan yang bersangkutan sebagai bukan objek pajak. Dan apabila dalam waktu 1 bulan tidak memberikan jawaban, maka secara otomatis permohonannya sudah diterima. Baik, kemudian penetapan pajak. Dasar penetapan pajak sesuai pasal 79 ayat 1 dan 2 adalah NJOP, nilai jual objek pajak, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Ya. Bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti. Misalnya suatu kawasan, tanah di suatu kawasan tidak diketahui harganya. Maka penentuan harga itu bisa dilakukan dengan cara membandingkan objek yang sejenis. Misalnya daerah A yang sama dengan kawasan B yang setipe dengan itu. Misalnya dari sisi kesuburan tanah, kemudian keramaian, ya, kemudian juga kualitas tanahnya, kualitas lingkungannya sama. Nah, maka bisa ditetapkan sebagai dasar untuk menentukan berapa harga jual objek pajak. Kemudian, sesuai undang-undang tetapkan bahwa NJOP ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. Baik. Nah, kemudian sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2002 tentang penetapan besarnya persentase NJKP pada PPP. Artinya begini, tidak semua harga dalam NJOP itu dikenakan pajak. Maka sesuai dengan ketentuan PP 25 tahun 2002, maka untuk objek pajak perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, NJKP-nya adalah 40% dari NJOP. Artinya, dari sebesar nilai jual objek pajak 100% itu, yang dikenakan pajak hanya 40%-nya. Jadi tidak semuanya dikenakan pajak. Kemudian, untuk objek pajak lainnya, apabila objek pajak itu nilai jualnya itu 1 miliar atau lebih, maka NJKP-nya ditetapkan 40% dari NJOP. Dan apabila objek pajak dengan nilai kurang dari 1 miliar,
maka NJKP-nya ditetapkan hanya 20% saja. Namun demikian, setelah diberlakunya Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah, maka PP 25 ini masih berlaku, tetapi hanya untuk objek pajak perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sementara untuk objek pajak lainnya ini yang sudah menjadi pajak daerah, itu tidak lagi ditentukan besarnya NJKP. Jadi, ngitungnya berdasarkan NJOP setelah dikurangi NJOPTKP. Jadi, tidak ada NJKP lagi untuk pajak bumi dan bangunan yang termasuk kategori pajak PBB pedesaan perkotaan dalam lingkup pemerintah tingkat 2 kabupaten atau kota madya. Oke, baik. Kemudian, tapi harus diingat bahwa untuk perhitungan PBB, nilai yang diperoleh harus dikonversi ke dalam kelas untuk mendapat NJOP dengan melihat tabel klasifikasi tanah dan bangunan. Artinya, ketika undang-undang itu diterbitkan, penentuan besarnya NJOP yang dilakukan secara nasional itu didasarkan pada tabel klasifikasi tanah dan atau bangunan. Jadi kalau dalam suatu kabupaten atau kota madya, tanah dengan klasifikasi kelas 1, kelas 2, ya, A1, A2, dan sebagainya itu, maka harus diperlakukan yang sama, artinya dengan nilai jual yang sama. Ambil contoh misalnya begini, luas tanah 1000 meter persegi, nilai 1 miliar. Kemudian nilai tanah per meter persegi adalah 1 miliar dibagi 1000 atau 1 juta. Oke, nah 1 juta, ini kalau kita konversi ke kelas, ini menjadi kelas A15. Jadi kelasnya menjadi kelas A15. Ya, kelas A15. Maka untuk perhitungan PBB, kelas A15 itu dalam tabel klasifikasi untuk tanah adalah 1.032.000 per meter persegi. Oke. Nah, kemudian luas bangunan 400 meter persegi nilainya adalah 800 juta. Maka nilai bangunan per meter persegi adalah 800 juta dibagi 400 meter persegi, berarti nilai bangunan per meter persegi adalah 2 juta. Di dalam tabel, angka per meter persegi 2 juta itu akan kita konversi ke dalam kelas B19. Artinya kalau kelasnya B19 itu nilai per meter perseginya adalah 2 juta rupiah. Nah, nanti kita lihat berapa penetapannya begitu. Tapi harga 2 juta itu termasuk kelas B19 untuk bangunan, kemudian 1 juta harga tanah itu sama dengan kelas A15 di dalam tabel klasifikasi tanah. Oke. Nah, kemudian untuk perhitungan PB kelas B19 diakui sebesar 1833. Jadi, walaupun nilai rata-ratanya adalah 2 juta, tapi untuk menghitung PBB berdasar tabel tadi, maka 2 juta itu termasuk klasifikasi dengan nilai jual objek pajak sebesar 1.833.000 per meter persegi. Sementara untuk yang tanah tadi berapa? 1 juta, tetapi untuk perhitungan PBB termasuk kelas A15 itu ditetapkan sebesar 1.032.000 per meter persegi. Baik, nah kemudian
klasifikasi objek pajak, yang dimaksud klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang. Di dalam menentukan klasifikasi diperhatikan beberapa faktor, misalnya untuk tanah atau bumi, letak, kemudian peruntukan, pemanfaatan, dan juga kondisi lingkungan. Bahkan tanah dengan satu daerah yang sama, satu kelurahan, atau satu RT bahkan begitu, ada yang nilai kelasnya itu bisa berbeda. Kenapa? Karena yang di bagian depan itu adalah pinggir jalan besar. Sementara di belakangnya itu kampung biasa. Maka bisa jadi antara tanah yang ada di depan, di pinggir jalan besar, dengan yang di belakang, itu tentu akan berbeda nilainya, kelasnya begitu. Oke. Kemudian tanah satu kabupaten kota, tapi sebagian untuk peruntukan sawah, yang lain untuk peruntukan rumah tinggal, rumah mewah misalnya. Maka harganya yang tetapkan atau kelas yang tetapkan itu bisa jadi berbeda untuk tanah. Sementara bangunan juga begitu, dipengaruhi oleh bahan yang digunakan. Apakah bahan berasal dari kayu atau batu bata, besi cor, ya, atau mungkin dari bahan-bahan yang sangat mahal. Misalnya temboknya bahan dari marmer gitu ya. Maka tentu nilainya akan lebih tinggi dibandingkan dengan bahan yang dibuat dari plester tembok biasa. Kemudian yang kedua, rekayasa. Ya, rekayasa engineeringnya ya. Lalu letaknya dan juga kondisi lingkungan. Maka penentuan kelas-kelas itu akan didasarkan pada hal-hal tersebut. Nah, ambil contoh tadi, untuk kelompok A misalnya, tanah atau bangunan dengan harga di atas 3 juta sampai dengan 3.200.000, ini kelompoknya ya, maka nilai jualnya diakui per meter persegi adalah 3.100.000. Kemudian tanah dengan harga 1.655 sampai 1.789 akan diakui 1.722. Nah, ini penentuannya begitu ya. Jadi penentuannya bukan kelompok klasifikasinya ini, tapi apa? Ini yang tentukan nilai jual. Inilah yang nanti akan kita pakai untuk menghitung besarnya pajak yang terutang atau menghitung NJOP. Ini untuk bangunan juga sama ya. Oh sorry, ini tanah, ini yang A, ini yang B. Kelompok A, kelompok B. Di mana kelompok B tentu akan memberikan harga yang lebih tinggi. Misalnya tanah dengan harga per meter 67.390 sampai dengan 68.760, ini diakui 68.545.000 per meter persegi. Kita bisa bayangkan tanah dengan nilai sekian gitu kan. Ya, sangat tinggi ya. Baik, kemudian kalau ada pertanyaan, bagaimana jika harga tanahnya itu di atas 68.760? Tidak bisa masuk kelompok B1, ini yang tertinggi kan sekian kan. Maka dalam undang-undang menyebutkan apabila harganya itu di atas tabel maksimum ini, maka yang dipakai harga sesungguhnya. Ya, cuma teknisnya nanti terletak di kantor pajak. Kenapa? Karena kantor pajak daerah maupun kantor pajak PBB gitu ya, ini tentu menggunakan aplikasi yang sudah ada semacam ini ya, kecuali kalau harganya itu memang di atas 68.760. Baik. Nah, kemudian untuk klasifikasi nilai jual bangunan, ini juga dikelompokkan kelompok A dan kelompok B ya, masing-masing 20 kelas. 20 kelas ini ya. Kelompok A misalnya kalau kelasnya itu A20, berarti
harganya di bawah 52.000 per meter persegi, maka diakui 50 NJOP-nya. Kemudian kalau nilai bangunan 1.034.000 sampai dengan 1.366.000, maka akan diakui nilai jual bangunan sebesar 1.200.000. Oke, ini yang kelompok B. Kelompok B dari 14 di atas 14.700 sampai dengan 15.800 akan ditetapkan sebesar 15.250. Itulah cara penghitungan NJOP. Jadi menggunakan klasifikasi, tabel klasifikasi, baik tanah maupun bangunan, termasuk kelompok A atau kelompok B. Kemudian, untuk menentukan besarnya nilai jual kena pajak, maka nilai jual objek pajak dikurangi terlebih dahulu dengan NJOPTKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak untuk sektor P2. Jadi P2 NJOPTKP batasnya adalah paling rendah 10 juta untuk setiap wajib pajak. Artinya, kalau objek pajak tertentu nilainya itu 100 juta, maka untuk dikenakan pajak, pertama-tama dikurangi terlebih dahulu dengan NJOPTKP 10 juta untuk setiap wajib pajak. Penetapan besarnya ini katakan ini paling rendah ya, paling rendah 10 juta. Artinya bisa jadi di atas 10 juta tergantung keputusan dari kepala daerah, jadi bupati atau wali kota. Ditentukan berapa? 10 juta per wajib pajak, bukan per objek pajak. Artinya, kalau seorang wajib pajak mempunyai 2 objek pajak di tempat yang sama atau berbeda, maka nanti yang dikenakan pajak hanya yang nilainya terbesar. Atau maksudnya gini, yang dikenakan pengurangan 10 juta ini hanya objek pajak dengan nilai terbesar. Jadi, tidak semua objek pajak diberi pengurangan NJOPTKP. Jadi, hanya satu yang terbesar yang dikurangi NJOPTKP. Nah, kemudian untuk NJOPTKP bagi sektor P3, maka batas NJOP di mana wajib pajak tidak terutang pajak apabila jumlah nilai objek pajak itu maksimal 12 juta. Maksimal ya. Kalau tadi yang P2 minimum 10 juta, maka untuk P3 maksimum adalah 12 juta untuk setiap wajib pajak. Berdasarkan PMK 23, PMK .03 garing 2014 mulai berlaku 1 Januari tahun 2014, yaitu 12 juta. Sama dengan yang P2, besarnya pengurangan NJOPTKP itu ditetapkan per wajib pajak, diberikan untuk bumi dan atau bangunan. Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak yang diberikan NJOPTKP, hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar. Oke. Nah, kemudian bagaimana proses penetapan NJOPTKP? Untuk P2, NJOPTKP ditetapkan berdasarkan Perda Kabupaten atau Kota Madya. Misalnya, Perda Yogyakarta nomor 2 tahun 2011, pasal 4, maka besarnya NJOPTKP adalah 12 juta untuk setiap wajib pajak. Tadi undang-undang mengatakan minimum ya, paling rendah atau minimum sebesar 10 juta tadi ya, 10 juta, tetapi untuk Kota Yogyakarta ditetapkan sebesar 12 juta. Karena yang dikatakan dalam undang-undang adalah minimum 10 juta. Maka dalam Perda bisa menetapkan
10 juta atau bisa lebih dari 10 juta. Sementara untuk P3, berdasar rekomendasi dari Bupati Wali Kota tentang NJOP TKP, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kepala Kantor Wilayah, lapor pada kantor wilayah Ditjen Pajak gitu ya, membuat surat keputusan Menteri Keuangan tentang NJOPTKP yang ditandatangani oleh Kakanwil Dirjen Pajak. Inilah yang bedakan. Jadi kalau yang P2 yang menetapkan Perda, karena ini memang objek pajak tingkat paten tingkat 2 ya. Sementara untuk yang P3 ditetapkan oleh Kepala Kakanwil Dirjen Pajak. Oke. Kemudian berapa tarifnya? Untuk P3, tarifnya sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Pajak PBB menggunakan tarif tunggal sebesar 0,5%. Jadi tarif tunggal sebesar 0,5%. Sementara untuk yang P2 menggunakan tarif degresif menurun. Ya, di mana paling tinggi adalah 0,3%. Mari kita lihat bagaimana aturan di satu daerah. Misalnya, tarif sesuai dengan pasal 7 Perda Kota Yogyakarta nomor 2 tahun 2011 akan dikenakan tarif 0,1% apabila NJOP-nya itu sampai dengan 500 juta. Kemudian 0,125% apabila NJOP di atas 500 juta sampai dengan 1 miliar. 0,160% apabila NJOP-nya di atas 1 miliar sampai dengan 2 miliar. 0,220% apabila NJOP-nya di atas 2 miliar sampai 5 miliar. Dan 0,3% apabila NJOP-nya di atas 5 miliar. Nah, ini ketentuan tarif degresif dalam Undang-Undang PBB yang sudah diatur tarifnya melalui Perda pemerintah Kota Yogyakarta begitu. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah untuk menghitung P2, PBB P2, maka penentuan besaran PBB dilakukan dengan cara mengalihkan tarif sesuai dengan tadi ya, nilai NJOP tadi apakah 0,3 atau di bawahnya tadi, dikalikan dengan NJOP setelah dikurangi dengan NJOPTKP. Apabila NJOP di bawah NJOPTKP tentu tidak kena pajak karena di bawah tarif minimum atau batas minimum yang kena pajak. Sementara untuk P3, PBB dihitung dengan cara mengalihkan tarif PBB, tarif tunggal tadi 0,5% dikalikan dengan NJKP, nilai jual kena pajak, yaitu 0,5% dikalikan 40% dikalikan dengan NJOP. NJOP sama dengan NJOP bumi ditambah NJOP bangunan dikurangi dengan NJOPTKP. Jadi ini NJOP yang dimaksud adalah NJKP maksudnya gitu ya. NJOP setelah dikurangi dengan NJOPTKP. Contoh perhitungan. Wajib pajak A dengan nilai jual objek pajak sampai dengan 500 juta. Luas tanah 250 meter persegi, NJOP berdasar tabel klasifikasi tadi adalah 300.000 per meter persegi. Kemudian luas bangunan 200 meter persegi dengan NJOP 350.000 per meter persegi sesuai dengan tabel klasifikasi. Maka penghitungan PBB adalah NJOP bumi 250 meter persegi dikali 300, 75 juta. Kemudian NJOP bangunan 200 meter persegi kali 350 atau 70 juta. Maka jumlah NJOP bumi dan bangunan adalah 145 juta rupiah. NJOP TKP
tidak terkena pajak tadi ya, adalah 12 juta. Ini untuk Kota Madya Yogyakarta ditetapkan dengan perda 12 juta rupiah. Maka NJO PKP, nilai jual objek pajak kena pajak adalah 133. Nah, karena masih di bawah 500 juta, maka tarifnya adalah 0,1%. Silakan lihat di depan tadi ya, kembali ke depan. Berarti PBB sama dengan 0,1% kali NJO PKP. Jadi ketemu 133.000. Maka PBB yang terutang adalah sebesar 133.000 rupiah. Contoh yang kedua, apabila nilai jual objek pajak, ini wajib pajak B ya, di atas 500 juta sampai dengan 1 miliar. Ya. Perhitungannya NJOP bumi 500 meter persegi kali 600. Ini dari tabel klasifikasi tadi ya. 600, 300 juta, kemudian NJOP bangunan terdiri dari bangunan atau hunian, rumahnya sendiri ya, 300 meter persegi kali 500 ribu, 150 juta, kemudian taman 100 meter persegi kali 150, 15 juta, lalu pagar 20 meter kali 1,5 meter kali 200 atau 60 juta, maka total NJW bangunan adalah 225 juta rupiah. Sehingga jumlah NJOP bumi dan bangunan adalah 525. Jadi 300 juta untuk tanah ditambah dengan 225 untuk bangunan, maka totalnya adalah 525 juta rupiah. Kemudian NJOP TKP 12 juta, maka NJO PKP sama dengan 513 juta rupiah. Maka tarif PBB sama dengan 0,125% kali NJO PKP atau sama dengan 641.250. Ini untuk wajib pajak B tadi ya, dengan NJOP di atas 500 sampai dengan 1 miliar. Kemudian contoh yang ketiga wajib pajak C, di mana NJOP di atas 1 miliar sampai dengan 2 miliar. Dengan contoh yang sama, misalnya NJOP bumi 750 meter persegi kali 1 juta misalnya per meter persegi. Ini berdasar tabel klasifikasi ya. 750 juta rupiah. Kemudian bangunan hunian, taman, dan pagar masing-masing 500 meter persegi kali 750, 375.000 juta. 100 meter persegi kali 200.000 adalah 20 juta. Dan pagar 20 meter persegi kali 1,5 meter kali 250.000 per meter persegi, 93.750. Total nilai jual objek pajak bangunan adalah 448.750. Maka jumlah NJOP bumi dan bangunan adalah 750 ditambah dengan 1 ini ya, tambah 448.750 menjadi 1.238.750.000 rupiah. NJOP TKP tetapkan 12 juta, maka NJO PKP sama dengan 1.225.750.000 rupiah. Maka tarif PBB-nya atau tarifnya sama dengan 0,160% kali NJO PKP, yaitu 0,16% dikalikan 1.226.750, ketemu 1.962.800 ini ketemunya. Yang terutang untuk wajib pajak C. Kenapa? Karena NJOP-nya di atas 1 miliar sampai dengan 2 miliar. Lalu yang contoh keempat, wajib pajak D. Silakan dilihat dulu pajak D. Ya. Di mana jumlah NJOP di atas 2 miliar sampai dengan 5 miliar. Dengan perhitungan yang sama tadi, cuma ini harganya berbeda dan jumlah luasnya berbeda. Maka untuk bumi 1.000 meter persegi dikalikan 1.250 per meter persegi
Silakan nanti dilihat konversinya berapa, kelas berapa ini ya. 1.250.000.000. Kemudian ditambah dengan bangunan, hunian, taman, dan pagar. Total nilai jual objek pajak bangunan adalah 875 juta rupiah. Sehingga nilai jumlah NJOP bumi dan bangunan adalah 2.125 juta rupiah. Oke. Dikurangi dengan NJOP TKP 12 juta, ketemu NJOPKP 2.113 juta rupiah. Karena di atas 2 sampai dengan 5 miliar, maka tarifnya adalah 0,22. Lihat kembali penjelasan di depan tadi. Maka besarnya PBB yang terutang adalah 4.648.600 rupiah. Dan terakhir, untuk wajib pajak E, di mana NJOP untuk wajib pajak E adalah di atas 5 miliar. Nanti menggunakan tarif tertinggi ya, tertinggi di PBB P2 untuk kota Yogyakarta. Jadi perhitungannya NJOP bumi 1.000 meter persegi kali 2,5 juta, 2,5 miliar. Kemudian untuk bangunan ada hunian 800 meter persegi, kemudian taman 300 meter persegi, dan pagar 500 meter persegi dikalikan 1,5 meter. Nah, maka total NJOP bangunan adalah 2,6 miliar. Sementara untuk bumi 2,5 miliar. Sehingga secara total jumlah NJOP bumi dan bangunan adalah 5 miliar 100. Kalau dikurangi dengan NJOP TKP 12 juta, maka besarnya NJOPKP 5 miliar 88 juta. Ini lebih tinggi dari 5 miliar. Maka menggunakan tarif 0,3%, tarif tertinggi. Sehingga besarnya PBB yang terutang adalah 15.264.000 rupiah. Nah, itulah penerapan PBB P2 ya, untuk jumlah NJOP baik di bawah 1 miliar ya, di bawah 500 juta ya, di atas 500 sampai 1 miliar dan seterusnya, sampai dengan wajib pajak E dengan nilai jual objek pajak di atas 5 miliar. Oke. Contoh perhitungan PBB, objek pajak 1 dan 2. Jadi seorang wajib pajak mempunyai 2 objek pajak. Ini ya, yaitu objek pajak 1 di Jalan Melati dan objek pajak 2 di Jalan Mawar. Nah, objek pajak di Jalan Melati, nilai jual objek pajaknya 300 juta, kemudian NJOP bangunannya 200 juta, maka total NJOP tanah dan bangunan adalah 500 juta. NJOP TKP-nya 0. Kenapa 0? Mari kita lihat yang di kanan dulu, yang 2. Nah, yang 2 ternyata nilai jual objek pajak tanah dan bangunan adalah 1,4 miliar. Jadi, seorang wajib pajak PBB mempunyai 2 objek pajak, OP1 dan OP2 tadi ya, di mana ketentuannya yang diberikan pengurangan NJOP TKP hanya 1 objek pajak dengan nilai terbesar, yaitu objek pajak 2, yaitu berapa? 12 miliar. 1,4 miliar, maka NJOP TKP yang diterapkan adalah 12 juta. Ya, maka NJOP untuk perhitungan PBB adalah 1 miliar 388 atau 1,388 miliar. Jadi 1,4 dikurangi 12 sehingga PBB sama dengan 0,16 dikalikan 1,388 miliar sama dengan 2 miliar 228.800. Sementara untuk objek pajak 1, karena jumlah total NJOP-nya di bawah NJOP OP2, di bawah NJOP untuk OP2, maka untuk OP1 tidak boleh mengurangi atau dikurangi dengan
NJOPTKP. Sehingga besarnya NJOP untuk perhitungan PBB sama dengan NJOP tidak dikurangi dengan NJOPTKP. Sehingga tarifnya 0,1. Mengapa? Karena totalnya adalah sampai dengan 500 juta ya untuk nilai jualnya. Maka besarnya PBB sama dengan 0,1% dikalikan 500 juta sama dengan Rp500.000. Sementara yang OP2 tadi karena nilainya di atas 1 miliar, tarifnya adalah 0,16%. Lihat kembali ketentuan yang ada di depan. Nah, inilah cara penghitungan PBB untuk seorang wajib pajak yang mempunyai dua objek pajak pada lokasi yang berbeda. Nah, kemudian bagaimana penghitungan PBB atas suatu objek yang harganya itu beragam? Mari kita lihat gambar di samping. Ada objek pajak, ini letaknya ya, yang satu ini terletak di jalan kecil masuk, bisa jadi gang ya, gang itu. Tapi yang dari depan itu ada objek pajak yang terletak pada jalan yang besar. Ini jalan besar, jalan kecil, tentu akan harganya berbeda gitu ya. Harganya berbeda ini. Istilahnya beragam gitu. Dimana di jalan ini nilai per meter perseginya adalah 500.000 per meter persegi, sementara kalau jalan besar nilainya 1 juta per meter persegi. Pertanyaannya bagaimana kalau sebuah objek pajak itu terletak di antara dua jalan yang mempunyai harga yang berbeda. Nah, mari kita lihat. Nah, ini bentuknya begini ya. Jadi kalau saya lihat ini objek pajak satu, ini terletak di jalan besar. Mangku jalan besar jalannya gitu ya. Di mana di sini harganya 1 juta per meter persegi. Sementara yang dua ini ikut jalan ini. Untuk jalan yang kecil ini, di mana 1 meter perseginya adalah berapa? 500.000 per meter persegi. Mari kita lihat penjelasannya. Luas tanah yang pertama, ini 900 meter persegi, nilainya adalah 900 juta. Ini totalnya ya. Kemudian yang luas tanah yang kedua ini 900 meter persegi, nilainya adalah 450 juta. Luasnya sama, tapi nilai belinya itu berbeda. Nah, dengan kondisi ini bagaimana hitung PBB-nya? Mari kita lihat. Luas tanah 1 dan 2 adalah 1.800 meter persegi, berarti total nilai belinya adalah 1.350, 1.350.000. Kemudian kita cari nilai tanah per meter persegi adalah 1.350 atau 1.350.000 dibagi dengan 1.800 meter persegi, berarti nilai tanah per meter persegi adalah Rp750.000. Maka nilai tanah 750.000 per meter persegi masuk dalam kelas A17. Jadi kalau kita lihat di tabel tadi, angka 750.000 ini termasuk kelas A17. A17 itu berapa nilainya? Ini untuk perhitungan PBB, kelas A17 itu diakui sebesar Rp802.000. Artinya, walaupun nilainya 750.000, tetapi karena termasuk kategori kelas A17, maka penghitungan PBB itu didasarkan pada nilai yang ditetapkan, bukan harga yang sebenarnya. Yaitu berapa? Rp802.000 per meter persegi. Maka kita bisa menghitung NJOP tanah adalah 1.800 dikalikan 802.000, maka NJOP tanah sama dengan 1.443.600.000. Berbeda dengan nilai beli total tadi kan. Nilai beli total berapa? Tadi yang
tanah 1 900 juta, tanah 2 450, total 1 350. Tapi dalam menghitung PBB nanti kita gunakan angka ini. 1443600 berdasarkan tabel klasifikasi. Nah, kemudian asumsikan NJOP TKP-nya 12 juta di Kota Jogja, maka NJOP untuk perhitungan PBB adalah 1.431.006.600 ya, dengan tarif berapa? PBB 0,160% dikalikan 1.431.600 atau sama dengan 2.290.560. Inilah yang terutang atas objek pajak dengan tempat yang berbeda, ya, tempat yang berbeda. Satu jalan besar dengan harga jual lebih tinggi dan satu jalan kecil dengan harga jual yang lebih rendah. Karena satu pemilikan, maka harus digabung menjadi satu. Nah, itulah penghitungan PBB untuk objek tanah yang beragam, di mana NJOP-nya ada yang harganya mahal, ada yang harganya murah, karena memang tempatnya berbeda. Baik, nah kemudian bagaimana menghitung PBB atas rumah susun atau apartemen? Jadi ada rumah susun atau apartemen. Tentu kalau apartemen lantai 12 gitu ya. Yang kalau secara logika berpikirnya yang kena pajak bumi dan bangunan itu mana? Ya hanya lantai 1 ini. Loh, kenapa? Karena lantai 1 itu ikut di bumi gitu. Sementara kalau yang di atasnya tidak. Nah, ini pemikiran saudara kan begitu ya. Tetapi di dalam penghitungan PBB rumah susun, cara penghitungannya tidaklah demikian. Baik, mari kita lihat bagaimana cara penghitungannya. Kalau rumah susun, tentu selain ada hunian, itu tentu akan ada bangunan lain-lain yang satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Contoh, rumah susun, tentu ada ruang bawah itu untuk parkir. Karena parkir nggak mungkin di atas. Kemudian di setiap tingkat gitu ya, di setiap tingkat tentu ada selasar, tentu ada tempat yang kosong gitu ya, kosong baik untuk jalan atau untuk ruang tamu misalnya begitu. Nah, berarti itu kan namanya pemakaian bersama. Kemudian untuk naik dari lantai 1 ke lantai 12, kalau menggunakan tangga biasa, seperti olahraga 5 kilo saya kira itu ya, maka ada fasilitas tangga. Nah, maka tangga itu dianggap sebagai fasilitas bersama. Kemudian selain itu juga, kalau lift juga, liftnya itu lift yang dipakai secara bersama. Itu di bangunan induk. Kemudian di sekitar bangunan tentu akan ada jalan lingkar, tempat parkir, kemudian tempat mainan anak-anak, taman, kolam renang kalau memang ada gitu ya. Nah, itu dianggap sebagai fasilitas bersama. Nah, oleh karena itu, setiap rumah atau rusun atau apartemen yang ada di situ, baik lantai 1 atau lantai di atasnya, itu akan dibebani dengan semua biaya yang dikeluarkan atau semua nilai atas bangunan dan tanah yang ada di dalam satu kawasan rumah susun itu. Jadi tidak sekedar hanya rumah atau tanah yang dipakai saja, tapi juga yang lain-lain. Oke. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Ambil contoh, sebuah rusun memiliki luas tanah 5.000 meter persegi, di mana NJOP-nya adalah 3.100.000 per meter persegi. Ini baik untuk hunian, untuk taman, untuk pagar dan seterusnya ya. Ini semuanya 5.000 meter persegi. Kemudian untuk bangunan, kita lihat, untuk hunian terdiri dari 100 unit
tipe 120. Jadi ada 100 unit tipe 120. NJOP-nya adalah 1.200.000 per meter persegi. Kemudian bangunan sarana bersama tadi ya, ada jalan lingkungan 300 meter persegi, NJOP 700.000 per meter persegi. Ada tempat parkir 2.000 meter persegi, NJOP 823.000 per meter persegi. Kolam renang 600 meter persegi, NJOP 968.000 per meter persegi. Kemudian ada lift 1.500 meter persegi dikalikan NJOP-nya 968.000 per meter persegi. Kemudian kalau ditanya di situ, berapa besarnya PBB untuk 1 unit hunian? Jadi tadi kan ada berapa tadi? 100 unit dengan tipe 120. Ini kebetulan ya contohnya satu saja ya. Dalam prakteknya nanti ada yang 100 unit tipe 120, ada 100 unit tipe 150 gitu ya. Bahkan ada yang lebih rendah lagi tipe 45 gitu. Macam-macam ya. Ini kebetulan contohnya adalah 1 unit saja, yaitu satu tipe aja 120. Ini dengan total 100 unit. Pertanyaannya, berapa besarnya PBB untuk 1 unit hunian? Nah, mari kita hitung. Pertama kita hitung dulu untuk tanah atau bumi, kita lihat. NJOP tanah atau bumi seluruhnya adalah 15 miliar 500. Berasal dari mana? Dari 5.000 meter persegi dikalikan dengan 3.100.000. Ini untuk tanah. Kemudian bagaimana dengan bangunan? Kita lihat. Hunian 14.400. Dari mana asalnya ini? Ini 100 unit dikalikan 120, ini meter ya, tipe meter ya. Jadi 100 unit dikalikan dengan 120 ya, lalu dikalikan dengan 1.200.000 per meter persegi. Ketemunya 14 miliar 400. Kemudian jalan lingkungan. Ini jalan lingkungan ini. 300 meter persegi A700. Berarti berapa? 210 juta rupiah. Lalu parkir, tempat parkir 2.000 meter persegi kali 823. Lalu kolam renang 600 meter persegi kali 968, ketemu berapa? 5.800. Kemudian lift 1.500 meter persegi dikalikan dengan 968, ketemu 1.452. 1.452.000.000 rupiah. Maka total untuk nilai bangunan adalah seluruhnya adalah 18.288.800.000 rupiah. Kemudian NJOP tanah per unit sama dengan 120 dikali 12. 12.000. Kalau Anda ditanya dari mana 12.000 ini? Kita lihat ini tadi ya. 12.000 meter persegi ya. Jadi ingat tadi yang dikenakan PBB hanya hanya hunian saja. Artinya dikenakan hanya hunian saja, yang lain tidak. Totalnya berapa? Kita lihat ini. Tipe 120. Totalnya berapa? 100 unit. Maka total meter yang digunakan untuk hunian adalah 100 unit dikalikan 120. Ini mulai dari lantai 1 sampai lantai 12. Atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 12 lantai ini. Jadi dari lantai 1 sampai lantai 12 itu totalnya adalah 120 dikalikan 100 atau 12.000 meter persegi. Sementara per 1 hunian adalah 120 meter persegi. Maka NJOP untuk 1 unit hunian adalah 120
meter persegi dibagi 12.000 meter persegi dikalikan 15.500 atau sama dengan 155 juta rupiah. Sementara untuk bangunan, sama ngitungnya, 120 meter persegi dibagi 12.000 meter persegi dikalikan dengan total untuk bangunan ini. 12.288.800. Ya, jadi ketemunya berapa? 182.888 juta ini. 182.888 juta ini angkanya agak pecahan ya. Nah, sehingga untuk menghitung berapa besarnya PBB untuk satu hunian, kita hitung di sini. NJOP tanah dan bangunan adalah 337.888 ini ya. Dibagi ini ditambahkan ini. Tentu kalau Anda hitung sebenarnya nanti akan ada perbedaan pecahan barangkali ya. Tapi kita anggap aja ini dibulatkan 337.888. Kemudian NJO PTKP misalnya diasumsikannya NJO PTKP-nya adalah 10 juta. Maka besarnya NJO PKP, nilai jual objek pajak kena pajak, adalah 327.888. Karena nilainya masih di bawah 500 juta di kota Yogyakarta, maka tarifnya adalah 0,1% kali 327.888 ini. Ini kan? Nah, maka besarnya PBB untuk satu unit hunian adalah 327.888 rupiah. Nah, itulah cara penghitungan PBB untuk rumah susun atau apartemen. Di mana setiap unit apartemen harus menanggung semua fasilitas yang digunakan untuk dia sendiri maupun untuk pemakaian secara bersama. Dalam kasus nanti kalau saudara menemukan unitnya lebih dari tipe 21 tipe, misalnya ada tipe 1, 120, tipe 2, 45, atau tipe 1, 120, tipe 2, 150, maka penghitungannya menggunakan konsep yang sama, tetapi dalam menghitung besarnya NJOP nanti itu bisa berbeda antara satu unit dengan unit yang lain. Nanti silahkan dicermati dari kasus yang akan saya berikan. Baik, nah terakhir hasil dari perhitungan itu nanti akan dituangkan dalam bentuk SPPT, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang. Ini oleh kantor pajak atau oleh KPPD ya, daerah, itu akan dikirimkan setelah dihitung melalui komputer yang ada di kantor pajak PBB maupun di kantor pajak daerah, itu akan dikirim kepada setiap wajib pajak. Tentu dengan bantuan aparat biasanya. Kalau di PBB 2 biasanya diberikan kepada wajib pajak melalui aparat desa, kemudian juga yang berbeda lagi ada RW, ada pedukuhan kalau tidak ada RW, dan sampai ke tingkat RT. Nah, bentuknya seperti ini. Walaupun ini yang lama ya. Yang lama. Kalau yang baru saya kira ini tidak ada NJKP, kecuali untuk P3 ya. Kalau P2 tidak ada. Ini tahun berapa ini? Ini tahun 2006 ya. Berarti belum menggunakan yang terbaru. Tapi intinya sama ini persis. Oke, saya kira itu aja untuk part yang pertama. Nanti dilanjutkan part yang kedua pada kesempatan yang lain. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.